Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Firman Tuhan yang jadi renungan pagi hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 21 April 2023. Kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Demikian. Nah, ini Amsal Salomo. Dan Amsal Salomo ini juga salah satu hikmat, ya, hikmat artinya hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Hikmat Tuhan itu hikmat dari Tuhan, dan hikmat yang disampaikan itu adalah khususnya bagi anak-anak, ya, untuk anak. Walaupun sebetulnya semua orang ya anak juga, walaupun sudah tua. Nah, jadi dalam perikop ini ditekankan, hai anak, ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Artinya nasihat orang tua lah, ya, yang pasti nasihat orang tua itu adalah nasihat-nasihat yang punya maksud agar anak ini punya pola kehidupan yang benar. Dan nasihat orang tua selalu motivasinya adalah bagaimana supaya anak ini akan menjadi jauh lebih baik, ya, dari sisi apapun daripada orang tuanya atau yang memberi pengajaran itu. Tidak punya motivasi lain gitu ya. Kenapa dibilang di sini dari orang tua? Kenapa enggak dengarkanlah nasihat siapapun yang memberi? Enggak begitu, karena di luar dari orang tua ya belum tentu punya maksud untuk membangun, tapi mungkin punya maksud-maksud tertentu yang ya belum tentu untuk yang dinasehati. Mungkin ya kepentingan yang memberi nasihat. Seperti itu. Nah, jadi dibilang kalau misalnya anak tadi mendengar ajaran atau nasihat orang tua, apa rupanya untungnya? Nah, hikmat ini menyampaikan ada janji, gitu ya. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Nah, berbicara tentang karangan bunga indah untuk bagi kepalamu itu artinya mahkota, gitu ya, mahkota. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang ya jabatan lah. Karena orang yang punya jabatan itulah yang diberi mahkota. Ya kalau sekarang, kalau zaman ini itu ya raja-raja lah. Raja-raja menjadi pemimpin bangsa lah.
pemimpin bangsa. Nah, kurasa sekarang banyak loh, kalau kita mengamat-amati ya, banyak anak-anak orang desa gitu ya, yang hidup sederhana sebagaimana orang desa gitu ya, yang berhasil gitu ya, menjadi ya orang hebat lah, orang hebat. Saya kira itu juga menunjukkan bahwa firman ini nyata, real. Dan kedua katanya, dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, ini kan bicara soal harta benda. Nah, jadi anak yang mendengarkan ajaran orang tua, ada janji yang dipersiapkan Tuhan, adanya jabatan dan harta benda. Nah, tapi Amsal ini juga dalam teks yang lain juga diberi peringatan, hati-hati dengan jabatan dan harta benda. Ya, tentu dalam maksud Amsal ini adalah orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan akan bertanggung jawab terhadap jabatan dan harta benda itu, artinya tidak melakukan penyimpangan. Ya, tidak melakukan penyimpangan. Nah, jadi bagaimana dengan anak yang sudah tidak punya orang tua gitu ya? Kalau anak yang masih punya orang tua, ya anak-anak masih kecil, oke lah, ada orang tuanya yang memberi nasihat, mengajari. Nah, bagaimana dengan orang tua yang saat ini sudah orang tua gitu? Nah, itulah yang sering kali disampaikan oleh Kalimbubu ketika orang tua sudah meninggal, atau pada saat orang tua yang terakhir meninggal, disampaikan Kalimbubu man bandu bebere kami, kempu kami, singut tadingken papandu, sada-sadalah rusur arihdu, halu bage malam dengan tawa bapantanan denta di surga natap-natap kam ibas ersada rusur arihdu guna muat si mahuli. Nah, itu juga bagian dari orang yang mendengar nasihat orang tua, karena pastilah semasa hidup pun itu juga yang disampaikan. Tidak ada orang tua senang kalau anaknya itu berselisih gitu ya, atau ribut. Apalagi kalau misalnya soal harta benda, kan orang karo ini kan soal harta warisannya jadi masalah. Kalau nggak ada warisannya nggak ada masalah, ada warisannya itu yang bermasalah. Jangan nanti harta benda yang dimiliki orang tua berasal dari doa yang sungguh-sungguh, tapi justru ketika itu diturunkan kepada generasi berikutnya jadi petaka. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu tidak mendengarkan nasihat orang tua yang seperti ini, dan nah, janji Tuhan ini tidak akan jalan. Dan makanya banyak orang ya, kalau kita lihat, yang bertengkar gitu ya soal harta benda ini. Harta benda yang diterima itu bukan membangun dirinya, tapi justru menjadi masalah ya, menjadi masalah. Itu yang sering kali muncul. Nah, jadi Amsal ini memberi nasihat bagi kita ya, untuk menghormati orang tua, atau dengan kata lain mendengarkan nasihat dan didikannya, supaya janji Tuhan ini ya, karangan bunga ataupun jabatan dan harta benda akan diberikan oleh Tuhan.
marilah baik kita yang jadi anak-anak maupun jadi orang tua, tetaplah ya, menghormati orang tua lah sepanjang hidup kita dari zaman ke zaman. Nah, bangsa Israel zaman itu juga melakukan hal yang sama gitu ya. Bangsa Israel pada zamannya ya, anak-anak itu mulai dari bisa bicara sampai kepada umur 12 tahun itu selalu diajarkan hukum Taurat. Dan salah satu hukum Taurat itu adalah menghormatin orang tua. Ya, menghormatin orang tua. Dalam bilangan 20 barangkali ya. Sama bilangan apa ulangan? 20. Makanya kalau bangsa Israel ketika ada orang yang mengalami kecacatan itu selalu dipertanyakan apakah itu dosanya atau dosa orang tuanya. Nah, selalu begitu karena mungkin kejadian-kejadian yang seperti itu sering gitu ya. Sering seperti itu. Ya, jadi dalam hukum Taurat itu juga selalu diajarkan dalam bangsa Israel. Kalau di dalam Keluaran 20 itu ada ke-10 firman Tuhan. Itu tentang hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, lanjut umur, panjang umur di tanah yang dijanjikan. Tanah itu pada zaman itu tanah yang begitu subur. Artinya siapapun yang masuk ke sana, ya ada janji berkat. Ya kalau zaman dulu bercocok tanam, ya kalau sekarang ya diberikan Tuhan gitu ya, kehidupan yang baik gitu ya, kehidupan yang baik lah. Karena zaman itu kan bertani, bercocok tanam, dan orang yang bercocok tanam itu ketika tanahnya itu subur akan memberikan hasil yang berlimpah. Hasil berlimpah. Dan bangsa Israel ya, kalau kita lihat Ishak siapa dia yang dia mau ke Israel, mau ke Mesir, tapi Tuhan suruh untuk menanam ya, dan dia menanam dan hasilnya luar biasa dan dicatat dalam Alkitab Bayak Namura. Nah, itu juga janji bagi orang yang mendengar nasihat orang tua. Tuhan kalak sebelum mata dipatah ingin semakai kenca basdo na tetap hari. Haleluya. Amin.